Nama saya Leontinus Alva Edison, cukup panggil Leon saja. Lebih akrab. Ya. Saya asalnya dari Pontianak, kemudian saya kuliahnya di Jogja, saya kuliah teknik informatika, tentu saja lulusan teknik informatika pasti bekerjanya juga sebagai software engineers. Ya, kemudian perjalanan saya mengantar saya bertemu dengan William, partnernya saya, dan saya bersama-sama dengan William membangun Tokopedia. Jadi saya co-founders Tokopedia bersama dengan William. Akhirnya saya juga memutuskan untuk menjadi co-kapten tim nasional Pak Anies Mohaimin. Perjuangan awal, jadi ini pengalaman pribadi. Saya dengan William punya pengalaman pribadi yang mirip karena kami berdua berasal dari kota kecil. Jadi kami terkagum-kagum dengan apa yang terjadi di Jakarta. Skill apapun tentu sajalah dibarengi dengan kerja keras, kita itu bisa berkarir dengan baik di Jakarta, di kota-kota seperti Jakarta. Kemudian kita juga bisa mendapatkan penghidupan yang sangat layak di kota-kota besar seperti Jakarta. Tapi tidak demikian kalau kita bandingkan di kota kecil. Di kota kelahiran saya dari Pontianak, dan kebanyakan itu kalau kami melihat generasi orang tua saya, kita menjadi toko kelontong. Bahasanya UKM lah ya, UMKM gitu. Berdagang gitu, berdagang kecil-kecilan. Tidak banyak profesi-profesi lainnya. Misalnya yang suka musik gitu, yang suka yang pintar olahraga dan segala macam, tidak terlalu bisa berkarya di kota-kota kecil, harus migrasi ke kota-kota besar. Nah, kami juga melihat kenapa ya ada sekelompok orang, mereka benar-benar bisa mendapatkan penghidupan yang lebih layak, walaupun mereka di kota kecil. Karena mereka punya kesempatan untuk ke kota besar. Jadi mereka bisa bertemu dengan distributor nasional atau bahkan perusahaan multinasional gitu. Jadi mereka menjadi dealer-dealer lokal di kota kelahirannya kita. Dari sisi konsumen juga mempunyai masalah, yaitu kita tidak bisa mendapatkan produk dan layanan yang kualitasnya itu setara dengan apa yang ditawarkan di kota-kota besar. Juga harganya, saya nggak bilang harganya pasti murah, tapi harga yang terbaik gitu. Hampir semua kalau kita lihat semuanya tersedia di kota besar seperti Jakarta. Nah, benang merahnya adalah kesempatan yang tidak sama. Jadi bagi teman-teman di kota kecil memang tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk memulai bisnis, tidak punya kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu. Nah, itulah alasannya kami, masalah yang kami lihat, sehingga kami berinisiatif waktu itu untuk menciptakan Tokopedia. Karena kami melihat jika kita menggunakan teknologi, maka banyak sekali masalah-masalah ini bisa kita selesaikan. Bagi para pelaku UMKM, ketika mereka berusaha, mereka tidak perlu harus berada di posisi strategis, tidak perlu harus pergi ke kota besar. Tapi dengan mereka tetap berada di tempat mereka, kesempatan mereka sama untuk menawarkan produk ke seluruh Indonesia. Audiensnya sama karena menggunakan teknologi. Bagi konsumen, pengalamannya juga akan sama. Dimanapun mereka berada, mereka bisa mendapatkan produk dan layanan dengan kualitas yang tersedia di kota-kota besar. Jadilah yang namanya Tokopedia. Makanya kami mempunyai visi misi juga di Tokopedia nih. Visinya kami kan to create an ecosystem where anyone can start and discover anything. Nah, anyone nih, jadi siapa saja kan. Nah, yang kedua, misinya kami itu democratize commerce through technology. Jadi bahasa Indonesianya ya pemerataan ekonomi melalui teknologi. Begitu singkat kata sejarah Tokopedia. Nah, pandangan saya sebelumnya ya. Saya ada tempat sebelumnya terpatri di otak saya itu dua hal. Yang pertama itu Pak Anies adalah orang yang sangat intoleran. Itu yang pertama lah muncul di pikiran saya. Yang kedua,
hanya bisa berkata-kata tapi tidak bisa bekerja. Nah, memang dua hal ini yang paling utama sih yang saya ingat terus sebelum saya mengenal lebih jauh dan sebelum saya terlibat lebih jauh dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin. Nah, pada saat itu di berbagai kesempatan saya dan mungkin orang-orang lain juga melihat Pak Anies sangat baik dalam menjelaskan sesuatu di publik, baik itu orasi, baik itu menjawab pertanyaan, baik itu di acara-acara offline, baik itu di acara-acara yang diliput oleh televisi dan segala macam. Nah, terus terang pada saat itu tidak ada informasi lain. Jadi di WhatsApp grup yang beredar, di kanal berita online, ketika kita melakukan pencarian di Google, link-link berita yang kita temukan, bahkan feed-feed di sosial media, ketika zaman sosial media itu belum sekompleks sekarang, hal-hal dan informasi seperti itulah yang muncul, yang saya dapatkan. Terus terang juga memang salah satu tugas utama kita kan mengkonfirmasi. Dimanapun ketika itu dimanapun saya mencoba untuk melakukan riset kecil-kecilan, yang memang yang ditemukan adalah informasi, artikel, berita, maupun broadcast message yang sangat-sangat mengerucut kedua hal tadi, intoleransi dan hanya bisa berkata-kata, tidak bisa bekerja. Ya, bisa. Di Tokopedia, walaupun kita adalah perusahaan entitas bisnis, tapi kita kan juga salah satu sejarah awalnya kita memang mau membantu orang-orang di seluruh Indonesia. Kalau mereka mau memulai bisnis, mudah, cepat, aman. Bagi konsumen juga sama, mudah, cepat, aman gitu. Nah, jadi perjalanan membangun Tokopedia membawa kami banyak sekali harus berkolaborasi dengan pemerintah, termasuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mulai tahun 2017 dipimpin oleh Pak Anies. Ketika itu tentu saja sebagai co-founder Tokopedia, sebagai entitas bisnis, kita tidak mau melewatkan kesempatan untuk bisa bekerja sama, untuk bisa kolaborasi dengan pemerintah provinsi yang sebesar dan semaju Jakarta kan. Di sanalah Tokopedia sebagai perusahaan dan saya secara pribadi mulai berinteraksi dengan Pak Anies sekaligus dengan tim-tim yang bekerja untuk membantu Pak Anies. Nah, impresi awalnya saya, orangnya baik, orangnya ramah. Kemudian saya bisa merasakan ketika bersalaman, ketika berdiskusi singkat itu tidak ada perasaan anomali, tidak ada perasaan merasa bahwa kita secara auranya kayak kita ditolak gitu oleh orang yang berhadapan dengan kita. Jadi penerimaannya baik, kemudian senyumnya juga yang saya rasakan memang tulus gitu. Dan diskusinya bahasa Inggrisnya intellectually challenging. Jadi ketika kita mendiskusikan sesuatu memang respon dari Pak Anies, pertanyaan dari Pak Anies, pernyataannya juga memang benar-benar terstruktur dan kelihatan sekali menguasai permasalahan, tapi juga terbuka akan ide-ide dari orang-orang lain. Yang kedua tentu saja berinteraksi dengan tim yang bekerja bersama-sama dengan Pak Anies. Di situ saya merasa bahwa Pak Anies sebagai gubernur itu sudah menerapkan
prinsip manajemen modern ya menurut saya di pemerintahan gitu. Ketika itu ramai sekali di pemberitaan bahwa Pak Anies membentuk TGUPP kan, tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Nah, banyak yang memberikan komentar kurang baik, tetapi bagi saya yang membangun Tokopedia, saya juga secara pribadi berkembang seiring berkembangnya Tokopedia. Dan di dunia corporate itu ada yang namanya CEO Office atau CTO Office. Jadi seorang chief level, baik itu chief executive maupun chief technology di perusahaan modern, apalagi perusahaan sudah besar, itu sudah sangat umum mereka dibantu juga oleh sekelompok tim yang disebut oleh itu. Kalau sekelompok tim ini membantu chief executive namanya CEO Office. Kalau teknologi ya CTO Office gitu. Jadi setelah saya secara pribadi juga mengalami perkembangan tersebut di Tokopedia, saya merasa TGUPP ini sejalan dengan konsep-konsep CEO Office, yaitu konsep-konsep manajemen modern gitu. Nah, interaksi kami tentu saja selain langsung dengan Pak Anies sebagai gubernur, pasti juga dengan beberapa anggota dari TGUPP. Dan interaksinya sangat positif. Sekali lagi, pola kerja seperti pola kerja agile seperti anak-anak startup pada umumnya itu terjadi. Kita brainstorming tentang konsep, kita brainstorming ada periodiknya, berapa minggu sekali kita bertemu, masing-masing sharing progress report. Jadi kesannya kita itu bekerja seperti ketika kita bekerja di Tokopedia gitu. Nah, itu yang saya bilang, kesannya saya akhirnya, apakah benar Pak Anies itu hanya berkata-kata dan tidak bisa bekerja? Ternyata tidak juga. Ketika itu kita kolaborasinya itu di program Plus Jakarta. Tagline-nya kan Jakarta Kota Kolaborasi. Dan salah satu bagian dari Plus Jakarta adalah Jakpreneur. Nah, disitulah Tokopedia berkolaborasi sebagai perusahaan yang bisa membantu digitalisasi UMKM di DKI Jakarta. Menurut saya, seorang pemimpin itu harus punya prinsip lah ya. Jadi saya sendiri orangnya filosofis gitu. Jadi saya jarang sekali saya melihat sesuatu kemudian ketika ada tren, saya ikutin tren tanpa saya coba cari tahu terlebih dahulu. Biasanya saya, kalau saya tidak punya waktu atau saya, ya kadang-kadang kita malas juga ya, malas untuk, mungkin topiknya topik yang tidak menarik bagi karakter dan pribadi saya. Karena saya malas, tidak menarik bagi saya dan saya tidak cari tahu lebih lanjut, biasanya saya pasti tidak mengikuti. Ya udah, saya biarkan lewat saja gitu. Nah, saya juga melakukan hal yang sama terhadap melihat calon pemimpin. Nah, menurut saya calon pemimpin itu harus punya prinsip-prinsip, punya karakter, punya filosofis yang tentu saja sesuai dan saya percayai gitu. Saya, filosofinya saya, prinsipnya saya juga kalau tidak sesuai, ya bukannya jelek. Prinsip kepemimpinan kan bebas gitu. Tapi memang setiap orang punya karakter kan. Nah, yang saya lihat prinsip yang saya sangat setuju, yang pertama adalah prinsip tentang Indonesia adil dan makmur untuk semua. Nah, pemerataan kan. Jadi Pak Anies dan Pak Muhaimin benar-benar sangat-sangat mengkampanyekan tentang pemerataan. Sejalan dengan pengalaman saya, bahkan ketika saya dan William membangun Tokopedia, semangatnya kita juga adalah semangat pemerataan. Bahkan tertuang dalam visi misinya kita. Sebagai contoh, kami bahkan ketika melakukan kerjasama dengan LPEM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, terkuaklah informasi bahwa Tokopedia selama ini sudah mencakup 99% kecamatan di seluruh Indonesia. Memang kita tahu masih ada pulau-pulau 3T ya,
terluar, itu yang belum mumpuni dalam hal infrastruktur internet, infrastruktur logistik dan pengiriman dan segala macam. Tapi semangat pemerataan itu ada di kita. Nah, ketika saya melihat bahwa Pak Anies dan Pak Muhaimin mempunyai semangat yang sama, dituangkan dalam visi misinya, dan banyak sekali narasi-narasi yang keluar adalah tentang pemerataan, tentang keadilan untuk semua, tentang semua orang harus diperlakukan sama, semua kelompok harus didengarkan, prinsip-prinsip kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, itu sangat-sangat sesuai dengan apa yang saya percayai. Yang kedua adalah semangat kolaboratif. Nah, ini juga pengalaman pribadi saya kan. Ketika di Jakarta terlihat sekali prinsip Jakarta Kota Kolaborasi itu diwujudkan, di mana program Plus Jakarta mengundang banyak sekali kolaborator, salah satunya waktu itu Tokopedia, dan saya melihat sendiri ketika perayaan ulang tahun pertama Plus Jakarta, semua kolaborator diundang, dan ternyata banyak sekali kolaboratornya, baik yang bidang teknologi maupun yang bukan, bidang kesenian juga ada. Jadi semangatnya menurut saya sangat-sangat tepat untuk Indonesia, di mana semua orang berkeinginan untuk Jakarta itu lebih baik, bukan hanya pemerintah. Maka pemerintah mengundang gitu, dan ternyata banyak yang rela untuk bekerja bersama-sama dengan pemerintah. Ya, ayo kita bangun Jakarta. Nah, dua hal itu yang menurut saya sangat prinsip bagi saya, sesuai banget dengan apa yang saya percayai. Ini ada cerita lucu nih. Bahkan barusan tadi aja, dalam perjalanan saya ke studio ini, saya menerima pesan WhatsApp dari teman saya yang mempertanyakan mengapa saya sekarang mendukung orang-orang yang berada di pihak radikalisme. Benar-benar baru saja. Jadi sekitar mungkin 2 jam yang lalu. Nah, itu cerita unik sih. Jadi kita harus akui itu informasi yang salah, tapi masih beredar sampai sekarang. Nah, apa yang bikin saya berubah sebenarnya tidak satu momen. Ada beberapa momen. Yang pertama adalah ketika Pak Anies sudah menang dalam pemilihan gubernur di tahun 2017, kemudian Pak Anies bertugas, kemudian berjalan, saya pribadi merasa tidak ada hal-hal buruk yang terjadi, tidak ada apa-apa sih ya yang kita bayangkan, wah bakal mau menjadi, kan ada narasi yang keluar Indonesia bakal seperti Afghanistan dan segala macam, nggak ada apa-apa itu gitu. Jadi saya pribadi merasa oh iya ya, nggak ada apa-apa ya gitu. Nah, kemudian itu terkonfirmasi dari beberapa diskusi saya dengan teman-teman. Nah, ada beberapa teman-teman saya yang memang terlibat atau pernah bersinggungan langsung dengan kegiatan, aktivitas, dan program-program Pemprov DKI. Dan testimoni dari mereka juga semuanya baik, tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada diskriminasi, tidak ada kebijakan yang hanya memihak golongan tertentu. Itu makin meyakinkan saya. Nah, kemudian ketika saya bertemu langsung, saya menjadi lebih yakin lagi karena saya punya waktu untuk berdiskusi sekitar 1,5 jam. Dan di sana yang saya bilang itu intellectually challenging itu, beliau banyak menjelaskan prinsipnya sih. Prinsip ketika mengambil keputusan untuk menjadikan keputusan itu sebuah produk hukum ya. Ya kalau gubernur ya peraturan gubernur. Mungkin kalau sebagai pejabat publik lainnya ya ada peraturan lainnya. Nah, prinsipnya sangat bagus. Beliau jelaskan, pertama, make sense atau enggak? Ya. Apakah bisa diterima akal sehat? Yang kedua, apakah mendukung public interest? Ya kan? Nah, yang ketiga ini juga keren nih.
Karena ini se-value, sevisi banget dengan orang-orang engineers ya. Apakah sudah dibahas secara teknokratis? Wah, ini orang-orang engineers pasti senang karena segala macam jargon-jargon marketing dan jargon-jargon sales tidak akan berguna tanpa didukung oleh tim engineering yang bagus kan. Nah, yang keempat, apakah sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, menurut saya ini keren sekali gitu, dan beliau kasih beberapa contoh aturan yang dicabut karena tidak memenuhi 4 kriteria ini gitu. Kemudian ada juga beberapa prinsip-prinsip lainnya, prinsip tentang kesetaraan, prinsip tentang saya harus berhubungan baik dengan berbagai pihak, diceritain berbagai contoh gitu. Nah, akhirnya saya perubahan apa yang saya percaya itu lama-lama juga luntur. Lama-lama juga ternyata tidak benar ya gitu. Ternyata tidak benar, tidak bisa bekerja. Ada satu contoh lagi, misalnya saya sempat membaca ya, tapi sudah lama sih. Jadi mungkin teman-teman kalau googling itu ada akan ketemu link beritanya. Seingat saya sempat baca informasi tentang pengurangan budget. Jadi ada informasi tentang bahwa Pak Anies waktu itu, bukan Pak Anies sih, tapi Gubernur DKI lah ya, mengurangi budget pasukan oranye dan pasukan biru. Saya ingat banget itu. Jadi kemudian ada berbagai kekhawatiran bahwa banjir dan segala macam akan memburuk lagi gitu. Tapi saya juga melihat waktu itu di depan rumah saya secara periodik pasukan biru itu muncul gitu. Dan dia bersihkan gorong-gorong di depan rumah saya. Memang rumah saya pas depan sampingnya itu ada gorong-gorong kan. Jadi kadang saya jadi makin bertanya-tanya, ini budgetnya dikurangin tapi kenapa pasukan birunya masih ada dan bekerja terus gitu. Nah, ini yang benar yang mana gitu. Nah, disitulah beberapa momen inilah yang bikin saya makin berpikir kritis untuk mencoba mencerna secara logika, ini benar atau enggak ya. Karena kan berita yang beredar, kalau mau jujur diakui, bukan saya yang mendengar pertama kali, bukan saya memfoto pertama kali, bukan saya yang menulis artikelnya, dan saya juga hanya mendapatkan info yang beredar, dan kita juga kesulitan melacak ini siapa yang pertama kali mengirimkan, sharing, dan memproduksi. Mungkin ada lembaga-lembaga negara tertentu yang bisa punya kemampuan melacak seperti itu, tapi memang sebagai masyarakat biasa kita pasti kesulitan gitu. Tapi beberapa kejadian ini bikin saya jadi berpikir ulang. Harapan saya banyak, tapi yang pertama saya berharap Pak Anies dan Pak Muhaimin menjadi pemimpin yang baik. Mungkin jadi banyaknya itu disingkat jadi satu. Menjadi pemimpin yang baik, yang benar-benar bisa memimpin dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Ya, baik ini kan satu kata yang mudah diucapkan, tapi KPI atau parameter atau di dunia tech ya OKR-nya banyak gitu. Apakah pemerataan sudah terjadi? Ya ayo kita bekerja untuk mencapai pemerataan yang lebih baik. Apakah kesetaraan sudah? Ya ayo kita bekerja supaya kesetaraannya lebih baik. Apakah berbagai policy, peraturan perundangan kita sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang Pak Anies percayai? Ya kalau belum, ayo kita sama-sama melihat tentang itu. Apakah berbagai tata niaga di berbagai sektor ya, ada pertanian, ada peternakan, ada perikanan dan lain-lainnya, apakah tata niaganya sudah baik gitu? Kalau masih banyak yang harus diperbaiki, ayo kita perbaiki sama-sama supaya lebih setara, supaya lebih merata. Apakah kemampuan kita untuk mengadopsi teknologi sudah merata? Saya yakin banyak talenta Indonesia yang sangat paham akan teknologi informasi terutama, tapi apakah sudah merata?
Ayo kita sama-sama bekerja keras untuk hal itu. Apakah sudah baik hubungan bilateral dan internasional negara kita dengan negara tetangga yang dekat maupun negara-negara lain yang jauh? Kita tahu dunia ini makin global, batas-batas makin kabur, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang kasarnya sudah banyak sekali hal yang borderless gitu. Orang memulai bisnis dengan teknologi hanya dalam sekejap. Negara-negara lain bisa memasarkan dan mendapatkan pelanggan dari Indonesia, tapi memang kan kita juga punya kesempatan yang sama untuk memasarkan dan mendapatkan pelanggan dari negara lain. Jadi hal-hal ini banyak sekali yang harus kita perbaiki dan kita capai sama-sama, terutama pemerataannya. Jadi dalam satu kalimat saya berharap Pak Anies dan Pak Muhaimin menjadi presiden dan wakil presiden yang baik. Saya yakin banyak orang Indonesia lainnya siap berkolaborasi ya untuk kita bekerja bersama-sama membangun negara Indonesia. Gampang, kolaboratif. Gus Imin menurut saya merakyat. Nah, ini nih perpaduan antara orang yang kolaboratif dan orang yang merakyat menurut saya satu kata untuk mereka berdua ya, pemimpin.